Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungannya surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, halaman 325. Halaman 325, ayat yang ke-41. Mulai. Walaqad, halaman 325, ayat yang ke-41, surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul faman yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Sampai di situ dulu. Walaqad, ayat 41, dan sungguh, benar-benar sungguh, laqad, ustuhzi'ah, telah diperolok-olok, birusulin, para rasul-rasul, min qablika, min qablik, sebelum engkau ya Muhammad. Fahaqa billadzina sakhiru, maka haqa, diliputi atau datanglah kepada mereka siksa, atau turunlah kepada mereka, billadzina sakhiru, kepada orang-orang yang berolok-olok itu atau mencemooh itu, di antara mereka makanu bihi yastahziun, apa yang mereka terhadapnya yastahziun, berolok-olok. Kita pahami itu dulu. Di ayat yang lalu, setelah diperingatkan kaum kafir atau non-muslim atau yang ingkar, bangkang, menentang apa yang akan menimpa mereka atau yang akan terjadi terhadap mereka lantaran mereka menolak, menentang, mengingkari, bahkan meminta disegerakan azab. Maka kini datang ayat menjelaskan sebagai tasliyah. Ayat tasliyah, hiburan. Hiburan untuk Nabi atas sambutan, atas sikap daripada kaum beliau sendiri, orang Quraisy, bahkan keluarga dekat beliau sendiri, di mana
mereka itu mencemooh, mencaci, menjelek-jelekkan, mempermainkan dan memperolok-olokkan Nabi. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan paman terdekat beliau sendiri, Abu Lahab, dan istri beliau yang disebut dengan Ummu Jamil. Kalau bahasa orang Arab taba cemehnya. Allah menjelek-jelekkan, mempermain-mainkan. Sampai-sampailah wahyu yang diterima Nabi, mereka katakan itulah sihir. Datangnya daripada setan. Isinya dongeng-dongeng sesuk dulu kala, cerita-cerita yang tidak ada ujung pangkalnya. Atau itu karangan orang lain, macam-macam lah cemeh mereka, olok-olok mereka, penjelekan-penjelekan mereka. Tentu saja Nabi Muhammad hibah hatinya, hibah, sedih dan duka. Maka kepada beliau dikatakan, walaqadis tuhzi'a birusulim min qablika. Kalau bahasa kitonya, bukan engkau saja ya Muhammad yang diolok-olok, yang dipermainkan, dicemeh, dicaci, dimaki, ditolak, ditentang. Bahkan Rasul-Rasul sebelummu ya Muhammad ada yang dibunuh. Kan begitu. Ada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad yang dibunuh. Ada malahan bukan dibunuh, orang dekat sendiri seperti istrinya, anaknya, ayahnya. Tiba di Nabi Nuh, istri dan anaknya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, setiap kali Nabi Nuh berdakwah, menyeru, mengajak kaum beliau sendiri, di situ sudah ada istrinya mengatakan, suami saya ini gila, sudah gila, jangan ikuti. Wah, langsung juga anak beliau. Terus sampai ke bawah nabi-nabi berikutnya. Kalau Nabi Ibrahim, ayahnya, orang kampungnya, terkenal bahwa yang beriman di zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim di kampung halamannya 3 orang saja. Di samping beliau, kemenakan beliau Lut, dan istri beliau Sarah. 3 itu yang beriman di negeri Babil, Irak. 3 orang saja. 3 orang ini yang meninggalkan negeri Babil menuju Palestina. Lama-lama nanti Nabi Lut Allah utus ke negeri Sodom, negeri LGBT, negeri LGBT, Sodom. Kan akhirnya negeri Sodom dibalikkan. Kalau kata Bianca, seperti membalikkan martabak saja ke bawah. Diangkat tinggi-tinggi dalam ceritanya, buminya, sampai-sampai lolongan anjing yang ada di atas itu terengah ke bawah, dibalik ke bawah. Itu akibat homoseksual, sodomi, saya katakan Sodom. Kemudian beliau melanjutkan ke negeri Mesir bersama Sarah. Beliau meninggalkan kampung halaman karena beliau menyeru, mengajak kepada agama tauhid. Kan dibakar beliau tak? Turun ayat ini kepada Nabi Muhammad. Walaqadis tuhzi'a birusulim min qablik. Bukan engkau saja ya Muhammad yang diolok-olok, yang dicaci, yang dimaki, yang dipermainkan, yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan, gila, tukang sihir, orang tukang buat-buat, tukang ada-adakan, macam-macam. Bukan engkau saja
jauh sebelummu sudah dicemeh juga, diolok-olok juga. Berarti itu hadapi sajalah. Itu sudah ketentuannya begitu. Pelajaran di kita-kita, di awak-awak, di kami-kami yang berdakwah, yang menyeru kepada jalan yang lurus, yang mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Kalau kami-kami itu paling ceramah atau mengajar. Kita tidak berdakwah ke orang kafir. Nabi-nabi langsung berhadapan dengan orang kafir, orang musyrik, orang ingkar. Tiba berdakwah kini gua pergi ke daerah Bali. Lalu dari Bali itu sampaikan bagaimana begini. Itu luar biasa. Tantangan, intimidasi, teror. Sebab di Bali jelas orang itu menyembah selain Allah. Lalu berdiri di situ, di tengah-tengah ramai, diseru, dipanggil. Akhirnya itu yang dihadapi Nabi Nuh lah. Sebab di zaman Nabi Nuh satu saja yang beriman, Nabi Nuh baru. Sehingga Allah angkat beliau jadi Rasul. Sepanjang 950 tahun beliau berdakwah, yang mengikut cuma 70-an lebih. Itu isi kapal 950 tahun. Anaknya, istrinya ikut tenggelam. Sebagian anaknya bawa. Anaknya yang masuk kapal 3 orang, Sam, Ham, Yafis, 3 orang beserta istrinya. Maka jadilah ayat ini sebagai hiburan dan bujukan kepada Nabi. Sungguh, laqad, benar-benar sungguh telah diolok-olok atau diperolok-olok birusulin, rasul-rasul min qablika, sebelummu ya Muhammad. Dapat petunjuk kita bahwa siapapun yang melanjutkan dakwah Rasul, maka dia juga akan mengalami hal yang sama walaupun tidak sehebat itu. Sesuailah. Biasa dicemeh, dicaci maki, ditentang, dimusuhi. Kepada teman-teman yang saya sampaikan dan juga kepada murid-murid dan juga kepada beliau-beliau lah. Kalau kita ceramah, ngaji tafsir atau hadis atau fikih, lalu orang paling lari keluar, tidak masalah. Habis salat, ketika kita duduk ngaji, ceramah, taklim, nya keluar, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Nya tidak kepiah dah. Dah biasa. Kalau Rasul ditentang, dimusuhi, dicaci maki, beliau tidak disambut oleh dakwah. Datang beliau bukan seperti ustaz datang dari jauh disambut dengan kaluang bunga, dengan pengawalan, tidak begitu. Beliau yang datang menuruti, menuju tempat-tempat di mana orang-orang berada, di mana mereka biasa duduk-duduk. Dakwah sampai ayat. Wah ini. Apa yang akan diterima luar biasa lah. Termasuk olok-olok dan cacian, tuduhan gila, tuduhan gila. Begitu. Jadi ayat ini kepada Nabi Muhammad dulu bujukan, hiburan. Kepada kita juga harus memahami itu. Dan itu suatu tantangan tersendiri dalam berdakwah. Dalam ayat lain katakan wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika engkau didustakan ya Muhammad, rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Didustakan engkau, diingkari tentang engkau, rasul-rasul sebelummu juga ditentang. Jadi beliau tidak merasa sendirian. Kalau bahasa kita, ibu-ibu lah, bahasanya kepada anaknya,
Misalnya ada anak yang hamil, kita ceritakan anak itu. Ya betul orang hamil ko, sakit, payah, kembali susah. Betul. Dan suami awak ya mentut, nyo keluar lo, nyo cari kerja, segala macam. Kadang-kadang ada isapu awak, kadang-kadang ada dinguan awak, kadang-kadang awak malah mencari suami awak, no hamil. Jadi dikecek itu kepada anak awak untuk orang hamil begitu semuanya. Bahasa kampung awak lah. Anda agak surang ni untuk itu noh, bahasa kampung. Semua orang hamil sabunci parunya betul. Musawah. Berubah. Lebih-lebih hamil pertama berubah segala sesuatunya. Aku gambaran. Jadi kalau engkau diolok-olok Muhammad, kalau engkau dicaci maki, dihina, dijelek-jelekkan, ditentang, dimusuhi, diingkari dan dituduh berbagai tuduhan, rasul-rasul sebelummu juga mengalami hal yang sama, yang berbedakan situasi, kondisi dan caranya. Beda. Duduk cek. Jadi kalau kita nyampaikan kebenaran, tidak muah orang tolak orang lah biasa sih. Tidak harus lu orang mau nengawat. Tidak mesti dan tidak harus lu orang menengawat. Sedangkan kata firman Allah sini tidak orang, apalagi kecewa. Firman Allah Taala sini disampaikan dengan apalagi nasihat Allah. Siapa? Berarti tugas rasul, tugas membalik, tugas juru dakwah hanyalah menyampaikan saja. Fa inna ma 'alaikal balagh, tugasmu menyampaikan, sampaikan sajalah. Sampaikan dengan baik-baik, dengan bijak, dengan hati-hati, dengan sabar, bahasa yang bagus, itu kan cara sampaikan. Nanti ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang tenang-tenang saja, ragu-ragu. Itu bagi tiga. Duduk cek. Fahaqa billadina sakhiru minhum. Fahaqa, ayat yang masih ayat 1. Masih ayat 1. Haka, maka datang dan turunlah. Datang dan turunlah haka terhadap orang-orang yang sakhiru. Ini beda tu. Ini sakhiru. Sakhiru ko diterjemahkan di sini ko mencemooh. Beda istihza. Ustuhzi'a dengan sakhiru atau sikhriya, bedanya dong. Kalau yang pertama diolok-olok, mengejek, mengolok-olok berupa ucapan-ucapan. Kalau yang kedua sakhiru mengandung ejekan tapi disertai penghinaan dan pelecehan. Yang pertama sekadar mengolok-olok, namanya istihza, ustuhzi. Siko ustuhzi'u, anan ustuhzi'a itu adalah sekadar mengolok-olok dengan ucapan, namanya istihza. Tapi kalau diiringi dengan hinaan, cemoohan, bukan hanya olok-olok, dengan pelecehan, itu namanya sakhiru, sukhriyah. Jadi fahaqa, maka datang turunlah billadina sakhiru, anan turun siksaan, azab kepada orang-orang yang sakhiru, kepada orang-orang yang mencemo. Apa yang selalu mereka olok-olokkan kepada Nabi. Istihza, yastahzi'un itu kan olok-olok. Jadi lantaran mereka selalu mengolok-olok Nabi, maka datanglah kepada mereka azab. Lama-lama lambe laun
orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek-ejek, yang mencaci maki, merendah-rendahkan. Kan dua cakap. Ada sekadar olok-olok, ada yang diiringi dengan caci maki, melecehkan, menghinakan. Itu bedanya. Kalau sudah berlanjut bukan hanya olok-olok, tetapi sudah menjurus kepada cacian, makian, penghinaan, penjelekan, dan berkepanjangan itu, lama-lama haqa turun dan datanglah kepada mereka itu azab, siksa. Apakah yang diolok-oloknya ayat firman Allah, atau yang diolok-oloknya Nabi yang membawa ayat, atau yang diolok-oloknya syariat dan ajaran? Siapa saja. Lambat laun pasti akan turun kepada mereka siksa. Lebih-lebih yang diolok-olok firman Allah. Kan sering kita dengar orang olok-olok di media, termasuk dipijak-pijak Al-Quran, dibakar Al-Quran, dileceh-lecehkan ayatnya. Dia keluar daripada Islam karena bujuk rayu, kemudian menjadi pendeta, kemudian diolok-oloknya Islam. Nanti akan menerima haqan, fahaqa bil ladina sakhiru. Akan turun, akan datang siksaan atau azab atau petaka atau bencana kepada orang-orang yang alladzina sakhiru, kepada orang yang mencemooh, mengejek. Itu lantaran mereka selalu mengolok-olok. Maka nubi yastajib. Apa ini kita ambil siko 3. Tadilah kita terang 6 pertama. Siapa saja yang menyeru, yang mengajak, yang mendakwahi orang kepada kebenaran, pasti ada yang menentang, yang mengingkari, atau mengolok-olok, mempermain-mainkan. Itu satu. Pasti ada orang seperti ini. Tuh. Yang kedua, hiburan dan bujukan. Dihibur, dibujuk agar jangan merasa sendirian dan merasa jangan berat. Bahwa bukan Nabi saja. Kalau juru dakwah bukan engkau saja, hai ustaz, hai kiai, hai ulama. Bukan. Siapa saja yang sepertimu akan mendapat halnya sama. Bujukan namanya hiburan. Itulah bahasa Minang cukup indah awak sen nanti itu orang lain pun mantun bulo orang. Jadi kan tak merasa seorang tu. Yo mantun. Ada? Dia tahu yo mantun. Yo mantun. Pertanyaan ketiga, para pelaku olok-olok, ejekan, pelecehan, cacian, hinaan, apalagi yang diolok-olok, yang dipermainkan itu firman Allah Ta'ala atau nabinya, rasulnya, dia pasti akan ditimpa oleh azab. Jika dia tidak tobat, akan ditimpa oleh azab. Kapan? Kapannya itu kita serahkanlah kepada Allah. Kita bawa salah contoh. Kita utus anggota kita, lalu di situ dipermain-mainkan, diolok-olok, dicemooh, dicaci, maka yang mengutus pasti tidak akan bersenang hati. Tidak akan dibiarkannya. 3 poin. Kemudian lanjut. Qul. Katakanlah qul namanya. Apa yang akan dikatakan? Katakanlah may yaklaukum bil laili wan nahari.
minar rahman. Katakanlah, siapakah yang yaklak itu menjaga memelihara? Siapakah yang menjaga, yang memelihara kamu bilaili, di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang, daripada Allah Rahman, Allah yang Rahman. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya tidak tergesa dan tidak terburu. Namanya Halim. Halim namanya. Ha lam ya mim, Halim. Sifatnya hilmun, hilm. Ha lam mim, hilmun. Itu sifat. Apa itu? Tidak tergesa dan tidak terburu. Orang terjemahkan bahasa kita santun. Maha penyantun, itu terjemahnya. Apa maksud tidak tergesa dan tidak terburu? Walaupun dia kuasa, sanggup dan bisa. Artinya, hamba-hambanya apabila hamba-hamba itu melakukan dosa-dosa, penentang-penentang, permusuhan, pengingkarin, penolakan dan segala macam, tidak langsung Allah hukum, Allah biarkan. Dikasih peluang, dikasih kesempatan. Disitulah nanti adanya dakwah. Tidak dihukum, enggak. Walaupun mereka lah menentang, meskipun mereka minta segerakan azab, enggak. Karena Allah itu Halim. Halim, tidak terburu, tidak tergesa mendatangkan sanksi dan hukuman kepada orang yang bersalah. Dibiarkan saja. Tapi ingat, dibiarkan itu bukan tidak dihukum, bukan tidak disanksi, bukan tidak disisa, tapi memberi kesempatan untuk orang menyampaikan dakwahnya, ajakannya, seruannya, tablighnya. Dan juga memberi kesempatan kepada orang yang diperingatkan itu untuk tobat, untuk insaf, untuk sadar. Maka ditundanya lah. Bahkan ada penundaan itu sampai di kiamat. Sampai di kiamat ditunda, tidak diapa-apakan. Berarti itu orang yang akan dilipat gandakan siksanya dari kiamat. Nah, kita ambil contoh satu sebelum kita beranjak. Surat Ibrahim contohnya. Ibrahim surat Kampe Baleh. Surat ke-14, surat Ibrahim. Halaman 260 ayat 42. Ibrahim surat ke-14 ayat ke-42. Halaman 260. La bersua lun. Bersua. La tahsabanna. Pakai takkid. Dan janganlah tahsabanna. Pakai nun. Pakai nun belakang kan? Nunnya pakai tasdid. Kalau tahsabu mengira, menduga. Tahsabu. Tapi jika dirubah menjadi tahsabanna, sebenar-benar mengira, menduga. Nun itu yang pakai tasdid menunjukkan sebenar-benar, penguat. Lalu dimasukkanlah dan janganlah, sebenar-benar jangan engkau mengira, menyangka, menduga. Apa itu? Allah itu ghafil. Allah itu lalai, lengah dan abai.
amma ya'malu zalimun, setentangan apa yang dilakukan oleh si zalim itu. Di sini letak terkicuhnya. Tahu terkicuh? Terpedaya. Kenapa? Kalau bahasanya dia dipelapih, dia dipadian, disapu hendak, disentuh hendak. Makanya tarikh balanteh. Tidak, Allah tidak lalai. Apapun yang dilakukan oleh para orang-orang zalim, jangan sampai engkau mengira, engkau menyangka, engkau menduga Allah lalai atau tidak peduli atau tidak kuasa. Jangan. Innama yuakhiruhum. Innama, hanya saja, tidak lain tidak bukan, yuakhiru. Allah itu mengakhirkan, menunda, menangguh. Akhara, mengakhirkan. Berarti menunda, menangguhkan. Menangguhkan mereka untuk dihisab, untuk diazab. Liyaumin tashkhasu fil absar. Sampai pada hari waktu tashkhasu, terbelia atau terbelalak pada hari itu al-basar, penglihatan, hari kiamat. Nah, mari kita pahami sejenak. Ada namanya, istilahnya menunda, bukan berarti tidak. Tapi pertama memberikan peluang dan kesempatan agar orang insaf dan sadar. Yang kedua, memberikan orang yang berdakwah, orang yang berjihad untuk melaksanakan tugasnya. Sebab kalau tidak ada orang pandai-pandai, tidak ada guru-guru. Halo, tidak ada orang pandai-pandai, tidak ada guru-guru. Datang kok. Tidak ada yang buat maksiat, tidak ada yang buat mungkar, tidak ada yang kafir, tidak ada guna dakwah lain. Tidak ada orang yang sakit, tidak ada gunanya dokter ke rumah sakit. Farmasi kan adalah kulai. Di satu sisi dibiarkan itu terjadi, bagi orang juru dakwah bertabligh, bagi orang yang sabilillah maju. Bagi orang-orang maksiat, penundaan memberikan peluang, kesempatan. Kalian diberi kesempatan, diberi waktu, mau insaf, mau sadar, mau tobat, atau meneruskan kebangkang, kecelakaan. Pilih saja dua. Di awak kan kau dapat orang kau jangkang sekali doa. Kau dapat tak ada orang kafir, aku tak ada. Kau nak ada orang kafir di dunia, boleh di surga. Kau beriman itu orang satu Allahnya bah, tidak di dunia, di mana? Di surga. Tidak ada gunanya Rasul, Nabi-Nabi, ulama. Kita ambil contoh di. Kenapa Allah menamai dirinya dengan Ghafur? Maha pengampun, Maha penerima tobat, Maha pemaaf. Agunnya tandu ado nan salah, nan berdosa, nan melanggar, nan durhaka, nan bangkang, nan menentang, nan ingkar. Nah, kau nama Allah kau. Kalian ketawa apa enggak? Kalian minta ampun apa tidak? Gitu. Kalau enggak, terilah. Itu saja. Atau bahasa kampung awak no. Kau iya. Nestle. Kau iya kau iya susu segala macam. Kau letak tu nasi kau enggak? Silakan. Rupanya minum indak, makan indak, mengacuk pun indak. Ini salah. Ndak betul lah. Ndak betul lah.
Balik tak. Lah labih maksudnya beko larasan baca apa? Jangan menyesah. Bisa tertangkap. Tutup tapi tutup pintu ampunan, tutup pintu tobat. Ketika angok lah tiba di perongkongan, atau ketika sisa lah datang, atau ketika matahari tapi di barat, ada jadi toleh. Manjalang itu sari'u. Hai kalian para juru dakwah, para mubalih, para da'i, para guru-guru, para alim, para ulama, sampaian, ajarkan. Itu tugas kalian. Kalau tidak dulu orang itu, kan tidak dulu gunanya para mubalih, para da'i, para ustaz, para ulama. Mantun caranya dunia ke? Sehingga berjalan dunia. Berarti di dunia aku tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tetengkok? Ada yang ditunda malahan sampai hari akhirat. Yuakhiruhum, ditunda, ditangguhkan mereka sampai hari terbelalak mata mereka, hari kiamat. Berarti ada yang tidak disentuh-sentuh sama sekali. Dipelapeh, diroro. Tahu diroro? Terus. Orang beriman kalau tidak paham leko, sering lo saya sangka kepada Allah. Mau kok dipelapeh Allah itu? Hanya lo nama aja ya Allah. Lo nek kalam. Biasa awak angin lo tadah pada galih salah dan cangkir malewak. Totok no nya orang ko. Angin sasak lo angon no pada kereta. Kereta nak mendaki angon salah. Ayam nama ajan. Halo. Ayam nama ajan. Dan ciri ni rezeki. Bawa kau Allah pabiannya duit. Lama tu lah begini. Akhirnya nama tu Allah. Di sisi Allah sudah ada ketentuan-ketentuan. Semuanya diatur dengan ilmunya dan hikmahnya. Semua secara tertulis. Cuman karajuan melah karajawa. Awak kadang-kadang kan karajawa Allah baca cikarau hijau. Tahu cikarau? Cikarau di mana tumbuh no? Di Samak. Untuk ambil cikarau ke awak kumuh ke? Kau karajawa Allah nak baca cikarawi. Bakarantai, bamasui. Sakitlah kepala awak. Akan terus ada orang kafir. Akan terus ada yang menentang, yang ingkar, yang mendustakan, yang maulolok, yang mencaci maki sampai di kiamat. Untuk itu kalian yang ingin menyiapkan diri untuk juru dakwah, mubalih, guru, para perjuang, kerjakan tugas kita. Tuh. Dan dunia juga itu. Jika Allah menghendaki bisa seberiman sadolanya tak sari dah. Tapi Allah tak kehendaki semuanya beriman. Tidak. Nanti dikasihlah balasan. Itunya. Dikasih balasan neraka dan surga. Itu jadinya. Itu maka kita cakap Allah ciptakan segala dua zaujain. Segala dua. Ada yang sakit, ada yang sehat. Orang sakit supaya berobat, orang yang sehat supaya memberi obat. Kalau dua itu, mesti kita balik kita ke ayat 21. Ini 21 tadi ya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat berapa? Ayat ke-2. Jadi kepada Nabi Muhammad disebutkan mereka diberi tangguhan siksa. Itu rahmat Allah.
Tapi jangan lupa, mereka tidak akan terhindar dari siksa Allah. Katakanlah, ya Muhammad, may yaklaukum, siapakah yang dapat memelihara menjaga kamu di waktu malam hari, yakni ketika kamu sedang tidur atau ketika sedang beristirahat di siang hari. Siapa yang menjagamu di waktu malam, berarti ketika tidur, dan menjagamu ketika siang, ketika kamu sedang istirahat, sedang lengah, sedang abai, sedang terlengah-lengah. Dan siapa pula yang dapat memeliharamu daripada bencana, petaka dan sisa Allah yang Rahman? Tidak ada. Bentuknya pertanyaan, intinya nencekoh. Karena Allah maha segala-galanya, sehingga orang-orang yang bangkang, orang yang neraka, orang yang menentang, orang yang molok-olok, orang yang mencaci maki, orang yang mencemeh-cemeh, orang yang menuduh dengan macam tuduhan, mereka tetap bisa menikmati hidup. Sehingga ketika malam hari mereka tidak timpa bencana. Ketika di siang hari, ketika mereka sibuk-sibuk, tetap aman, tetap selamat. Ketika itu mereka makin terlena. Mereka lah maksiat, mereka lah durhaka, mereka lah bangkang, mereka menentang, mereka molok-olok, mereka melecehkan, tapi mereka masih aman-aman saja. Karena Allah belum ingin memberikan sanksi. Tapi bukan tidak. Tengok. Siapakah gerangannya memelihara kamu di siang hari dan di malam hari di siang hari? Allah. Ingat, Allah itu tidak pernah diam. Dia tidak pernah tidur. Bukan dia lalai, bukan dia lengah. Cuman ada hikmah, makanya tetap kamu dijaga, dipeliharaannya dalam kehidupanku. Sampai satu saat dia lepaskan pemeliharaannya, ditimpakannya kepada kamu azab. Nah, sampai saat itu kalau kamu masih melanjutkan kebangkangan kedurakan, kamu tak sisa. Kalau tidak, kamu tobat. Itu kalau kita talikan kepada ayat Qul tadi. Qul famay yamliku lakum. Yamliku. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahar minar rahman. Di situ ada kata-kata Rahman. Orang terjemahan bahasa Rahman yang Maha Pengasih. Seketika masuk kita situ. Nyomang koi di iwak kini dia Rahman Allah telah. Maka besi bisaya tertawa, bergembira, berkuasa. Walaupun durhaka, walaupun bangkang, walaupun menentang, walaupun engkar, dia Rahman itulah. Karena yang disebut Rahman itu adalah dia yang mencurahkan rahmatnya kepada seluruh alam tanpa pandang bulu. Orang beriman, orang kafir, orang musyrik, orang bertauhid, orang lalai, orang lengah, orang ahli maksiat, orang siak, orang saleh, orang taat, di malam hari semua-semua bisa lalu. Kan ada orang dari salat sendiri bisa lalu lah. Halo? Apakah nan aman tapalero jago di malam hari itu orang nan salat miang, orang nan paso miang? Tidak. Orang kafir pun itu Rahman namanya. Rahman itu adalah dia yang mencurahkan rahmatnya kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih. Semuanya ketika matahari terbit dapat menikmati panasnya matahari dan sinarnya siang hari. Semuanya ketika tumbuh tanam-tanaman
bisa menikmati. Kan tak tangan orang salat sen untuk buat padi dah. Orang salat ketikanya menanam jaguang, kacang, sepade, dan kue, kunyit ke sawah, tumbuh. Tiap orang kepin tak kan begitu dah. Kenapa? Allah tu rahman. Bisa tengok? Jadi bangun kau duit orang ko Allah rahman kita. Karena kasih sayangnya masih dibiarkannya hidup, dipelihara, dijaga, dilindungi malam dan siang. Cuman kadang-kadang tu membikin para penderaka lengah, abai. Kadang-kadang makin menjadi katiko. Itulah kadang-kadang dirangguin ke bawah, dirunggian namanya. Ada istilah namanya istidraj. Istidraj. Ana istidraj manayan untuk melacuian, manayan untuk mampehan. Istidraj itu asal kata darajah. Darajah itu katih. Darajah. Istadraja naik katih. Naik jo. Balambim gua. Diloro, dilapian, dipabian. Makin menjadi. Tiba katunya mereka. Tu nama istidraj. Aman-aman saya. Walaupun lah maksiat, walaupun lah duraka, lah menentang, lah angkuh, sombong, masih aman-aman. Malam hari lalu aman je, siang hari bekerja aman je. Bahkan balabu, bahkan sukses, bahkan menjadi aman-aman. Sementara mereka makin sombong, makin maksiat. Ketika tiba waktunya ajalnya, tiba waktunya baru tak selesai. Jadi kamu aman di malam hari itu, kamu aman di siang hari, terpelihara terjaga karena Allah Rahman. Cuman kamu lupa. Kamu aman itu, meskipun kamu durhaka maksiat, lupa kamu, Dia yang menjagamu. Ingat, suatu saat Dia tidak akan meliharamu lagi kalau kamu tetap bersikeras melanjutkan kebangkang. Kira-kira begitu. Jadi ayatnya kan tadi kan? Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang akan atau yang sedang yakla'u memelihara menjagamu billaili di malam hari. Malam hari itu kan mati namanya itu. Malam hari kita mati, tidak tahu dia, tidak terdengar apa-apa, tidak sadar, tidak mencari apa-apa, mati gitu. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lantaran kita malam hari mati, roh keluar, cuma tidak keluar lama, tidak keluar jauh. Jantung masih memompa, nadi masih berdetak, masih menggerak-gerik, tandanya tidak payah bana. Cuma roh dah baru luar. Ketika itu, siapa gerangannya memeliharamu? Kalau tidak Dia. Azab, siksa umumnya datang di 3 tempat, 3 waktu. Tengah malam, pagi-pagi buta, tengah hari. Malam hari cokot tu kalau Allah tidak memelihara kita, macam kita tidak selamat kita. Sebab malam itu kesempatan peluang akan terjadinya berbagai macam kejelekan, keburukan dan mudarat. Makanya malam hari itu kita baca min syarri ghasiqin iza waqab, daripada kejahatan malam apalagi gelap gulita. Sebab malam kalau gulita banyak terjadi syar, keburukan, kejelekan. Kita dipelihara. Kita diajari ketika jaga lalu macam alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur, aman wa. Pula nak masuk rumah, sepasan nak masuk rumah, rumah nak terpanggang, orang mali yang tak masuk rumah.
Tadi mau cari kiriman dari orang, rumahnya di Pengeloan. Tiba-tiba waktu poso blong remnya, suri ke belakang, tumpah semua isinya, habis rumah di lantak ke belakang namanya. Malam hari kan sudah lalu kan malam hari itu ada dosa nanti jadi kita jago lalu aman. Isgo dikatakan siapa yang setiap pagi di nado nanti apa? Sehat badan, aman, ada yang kemakan la dunia di nado. Mu'afan fi jasadihi, afiat jasad nak kurang, semalam nak kurang. Aminan fi serbi, aman. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Ada yang kena makan, berarti seakan-akan dunia lah diberikan untuknya sehari itu. Sehari. Jam panjangnya kerja kita suka balik. Siapa gerangan yang memelihara menjagamu di waktu malam, di waktu siang? Kalau bukan Allah Rahman, iya. Allah Rahman. Dijaga, dipelihara kamu. Cuma suatu saat dia tidak akan memeliharamu lagi, tidak akan menjagamu lagi daripada hukumannya. Kalau kalian tetap mencemooh, mencaci, memaki, menentang, durhaka dan segala macam. Itu ayatnya. Qul may yakhluqu bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim. Tetapi hum mereka daripada zikir mengingat Tuhan mereka mu'ridun berpaling. Enggan. Tetapi mereka an-dzikri, mengingat Tuhan mereka yang telah memelihara, menjaga, melindungi mereka siang dan malam, mencukupi segala kebutuhan mereka. Mereka enggan, mereka berpaling. Malah mereka tetap melanjutkan kedurhakaan, kebangkangan, penentang, permusuhan, olok-olok. Itulah sifat dan sikap kaum kafirin dan orang-orang yang sama seperti mereka. Pelajaran di kita ayat 42. Kalau ayat 41 tadi kan adalah pelajarannya. Nah, ayat 42. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Rahman kan Maha Pengasih. Tidak akan pilih kasih. Semuanya dicurahkan rahmat. Allah yang Maha Pengasih, Dia tidak akan pilih kasih. Semuanya dicurahkan rahmat kasih sayang itu. Kenapa? Karena Dia Rahman. Dia Rahman. Berarti kita sekos ketek itu makanya hidupnya orang tun. Itu orang tun. Sampai kini hidupnya orang tun. Lamang-komangko kerajaan lah begini lah cari lagi Indonesia dan hidupnya orang tun. Itu tengkok orang tun itu tengkok. Ini orang tun. Kalau pariwak kalau memilih pariwak jadi apa jatuh.
Tapi karena Allah rahmannya makhluk Allah, dia pelihara, dia jaga. Sebab Allah Rahman tu yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih, semua dikasihnya. Berbeda dengan Rahim. Kalau Rahim, dia akan memberikan rahmat khususnya kepada hamba yang khusus. Tidak semua orang mendapat fitrah. Jadi kalau matahari semuanya dapat, hujan semua dapat, angin semua dapat, tanah semua dapat. Ada yang semuanya dapat tanpa pilih-pilih. Lain mengakeh je, dapat. Semua dijamin, semua ditanggung rezekinya. Yang kafir-kafir dijamin rezekinya, karena dia Rahman. Tetapi tidak semuanya mendapat Rahim. Tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah, tidak dapat berkah, tidak dapat ketenangan hidup, segala macam. Itu jawapannya. Lah mantun, no? Itu mantun. Apa mangko hidup jono. Mangko menjadinya. Mangko semakin senyo. Allah Rahman. Yang kedua namanya memberi peluang kesempatan. Itu yang pertama di ayat 42. Karena Rahman Allah, mereka dipelihara, mereka dijaga siang dan malam, dan dicukupi kebutuhan mereka. Sudah cek. Yang kedua, basuh undang orang awak. Mengadang anak harimau nak ular. Mengadang anak harimau nak ular. Kalau anak ular, lah kadang ada baliknya. Kalau anak harimau, dimakannya. Kedua-duanya lah pakai. Begitu kasih sayang Allah, tapi mereka enggan berpaling daripada mengingat Allah. Itu hadis orang awak. Air susu di balejo tubuh, itu perangai manusia. Begitu curahan kasih sayang Allah. Kalau mereka berdosa, melanggar, menentang, tidak disisa, tidak dihukum, tapi dibiarkan saja. Malah mereka makin menjadi durhaka, makin menentang, makin lupa, makin membusungkan dada, makin mangkek bau, makin pongah, makin menentang. Namanya tunggu sajalah ya Muhammad. Fantazir innama nahnu muntazirun. Sore hari Jumaat namanya. Sore hari Jumaat. Dulang kalau hari Jumaat ko lah menjadi suatu rami surau biasanya. Tiba di Sabtu nak rami surau lah. Ujung ayat bunyi sama-sama menunggu melak kita. Itu ujung ayat tak? Ujung ayat sajadah begitu. Dibujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mantun kalian tunggu melah. Mari kita sama-sama menunggu. Fa'arid anhum, jika mereka berpalinglah dari mereka. Allah sendu. Allah ditunjuai Allah, Allah diajai Allah, Allah diseru Allah, Allah diajak Allah. Berkali-kali Allah, lah panik, lah bosan, lah sampai sadu Allahnya. Ndak jodoh. Fa'arid anhum, berpalinglah daripada mereka. Kau wantazir, tunggulah. Innahum munzir, mereka pun juga menunggu. Sama-sama menunggu. Ketika itulah Nabi disuruh sabar. Fasbir wala takun ka sahibil hud, sabarlah, jangan seperti Nabi Yunus. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Meskipun mereka
berpaling daripada mengingat Allah, sementara rahmat Allah terus turun, dijaga, dipelihara rahmat turun, lalu mereka balas seperti itu, malah mereka berpaling, malah menentang, malah mengolok-olok mencaci maki, itu tak jawabannya itu. Intazir, innahum muntazirun. Tunggu sen lah, meng sen, tunggu sen lah. Kadang-kadang awak kan tak sabar loh. Kenapa kini sekali? Itu awak secara berseluruh wujud nak awak Tuhan. Itu berseluruh. Kalau awak Tuhan habis dunia kalau aku. Kalau awak Tuhan tu habis dunia. Pacak sesarawak dilabuh kali labuh dia tu doa awak sekali tuan tak jatuh. Tuan saja lepak nang kepacak kain, tapi balasan yang kita minta ada anak-anak atau do kencang-kencang karena kain wak di kepacak air. Lalu ada orang membaca untuang-untuang tak lepak lagi cocok kira-kira tu. Tidak, barangkali itu mengkau tak mangkui doa awak. Bagaimana kalau kita Tuhan? Tentu percaya baca aku awak. Itu mengkau nak Tuhan awak dia makhluk ya. Tapi ada orang yang sok ingin jadi Tuhan, ingin berkuasa, ingin bangga-bangga inyom. Itu lah sok. Dah dapat dia sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Itu pelajaran mereka bahwa manusia lupa dia kepada Allah yang Rahman, malah berpaling engkar dan enggan. Itu tipe manusia. Tidak semua manusia, tidak. Tapi ada manusia seperti manusia nataka itu yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok, mencaci maki, merendah-rendahkan, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Di situ letak nanti kaji nacako sabarsenlah dulu. Sabar saja dulu. Tunggulah. Jangan patah pucuk, jangan patah semangat. Berpaling sajalah dari mereka kok. A'rid anhum. Berpaling, abaikan mereka. Biarkanlah mereka melanjutkan kedurhakaan mereka. Nang karajo lah salah. Lah selesai. Am lahum. Masuk kepada ayat berikutnya, am lahum. Atau lahum, bagi mereka, am lahum, atau bagi mereka ku alihatun, ada Tuhan-Tuhan, atau apakah disebab mereka, apakah mereka atau apakah mereka sikap mereka itu lantaran mereka menganggap adalah Tuhan lain. Kata kok? Kita bikin pertanyaan. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka mantun? Sampai berpaling, sampai menentang. Mungkin atau mereka menganggap adalah Tuhan lain yang berhak disembah, yang bisa tamna'uhum min dunina. Tamna' yang bisa Tuhan-Tuhan mereka itu dapat pula memelihara, menjaga mereka daripada azab kami. Memang kamu ramalawan dia adalah dekingannya. Konon kabarnya pesantren yang kini heboh-heboh tu ada dekingan tu mau kamu melawan. Halo, ini pernah dengar kabarnya? Beraninya pakai mazhab Soekarno. Beraninya mengajar salam orang Yahudi segala macam. Beraninya menyimpang cara salat.
Tandu adolo nan dugo, adolo dino nan mendeki. Kalau begitu lo fatwa ustad-ustad, kiai-kiai, ulama-ulama tapi nya basi baga aja. Tandu adolo ni pangga. Alian cerita ke siku. Bahawa mantun mereka berpaling, engkar, menentang, memusuhi Allah, sementara nikmat Allah dipeliharanya. Nikmat Allah dipakainya. Allah memelihara, Allah menjaga, Allah melindungi. Tapi mereka berpaling. Atau apakah sikap mereka itu lantaran mereka punya Tuhan yang mereka anggap bisa untuk menolong, membantu, memelihara, menjaga mereka daripada siksaan kami. Kalau itu anggapan mereka, itu juga mereka ingat la yastati'una nasra anfusihim. Tidak akan bisa gitu. La yastati'una kan tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Yastati' kan mampu, yastati' kan bisa, yastati' kan sanggup. Berarti la tidak akan yastati'una, tidak akan sanggup, tidak akan mampu, tidak akan bisa mereka nasra, menolong diri mereka sendiri. Apakah itu Tuhan-Tuhan mereka selain Allah atau mereka sendiri tidak bisa menolong? Tiba nanti azab dan siksa Allah, tidak bisa. Kalau itu Tuhan-Tuhan mereka dapat, tidak dapat. Sebab Tuhan-Tuhan mereka itu malahan dibikin, rumahnya dibuean, bajunya dipasangan, kadang-kadang ada nasi tidak makannya, lango pun inggok tidak bisanya apa-apa, tampeknya dibarisihan, dijago, dikawal. Jangankan akan menolong penyembahnya, sedikit kepanihan kehujanan. Kadang-kadang Allah belum mui. Allah supak-supak ke doangnya. Wak nak boleh menyambut orangnya kan? Jangankan Tuhan-Tuhan mereka bisa menyelamatkan penyembahnya, sedangkan untuk memelihara diri mereka sendiri pun tak mampu. Itu yang kalian anggap sembahan. Atau ketika datang siksa kami, mereka para penyembah Tuhan selain Allah tidak akan mampu mereka menyelamatkan diri. Ketika datang siksa, la yastati'un. Apapun yang diandalkan, kalau bahasa awak, apapun yang dipanggakan, apapun yang dipamerkan untuk menentang Allah Rabbul Alamin, bahasa itu bisa mendeking, bisa mengambil, bisa menghalangi, bisa menolong, bisa membantu. La yastati'un. La yastati'un. Mereka tidak akan bisa, tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Kalau itu yang mereka, alasan mereka untuk menentang. Nan cakoyo kau juga. Kadang-kadang mangko baga no diado dan di panggaannya. Maka bisa melindunginya, menjagonya, menjamin keamanannya. Wala yastati'una nasrahum. Mereka tidak bisa dan tidak pula mereka bisa yushabun. Dibela, dilindungi oleh pembela pelindung mereka, bagaikan seorang teman membela yang lain. Yushabun, tidak bisa. Yushabun itu kan didampingi, dibela namanya. Tim pembela, tim pendamping, tim penyelamat. Jadi mereka tidak akan yushab, tidak akan dibela, tidak akan didampingi, tidak akan ditemani. Kalau datang siksa Allah di dunia dan akhirat, tidak akan bisa. Intikan jiwa ayat yang sampai petigo, petunjuknya dawa. Siapapun yang menyembah dan meyakini
ada sesuatu selain daripada Allah. Siapapun yang menyembah dan meyakini ada sesuatu selain Allah yang mereka andalkan untuk menolong, membantu, melindungi, menyelamatkan dan segala macam, semuanya itu no. La yastati'una, tidak akan mampu. Untuk itu jangan bersandar, jangan berharap, jangan bergantung, jangan berlindung, jangan meminta, jangan mengadu kepada selain Allah. Allah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tampe meminta, tampe mengadu, tampe berlindung, tampe curhat, tampe segala-galanya. Karena semuanya la yastati'. Kesimpulannya kedua daripada ayat yang ke-43, siapapun yang bangkang, yang durhaka, yang menentang di sisi Allah, mereka itu tidak akan ada sesuatu pun yang bisa mendampingi untuk menyelamat, untuk mengawani, yushab, didampingi, dilindungi, dibela. Kalau kini kan ada pengecaraan. Pembela itu yushab, orang yang dibela kok yushab, ada pembela. Contoh, kalau sebelum itu dia contoh. Anakku takut kelaman keluar. Kita dampingi sehingga menjadi bakak. Itu bela. Kata kok mulah dikawani, mulah berdoa, mulah dikecian, mulah dinurui. Namanya kok pendamping, Nah, para pendurhaka itu tidak akan ada orang seperti itu yang akan bela di sisi Allah. Yushab akan bisa dibela, dilindungi tidak bisa. Siapa akan bela? Karena pembela mereka sini pun akan mendapat siksa. Itu inti. Itulah gambaran kajian kita sampai kini. Itulah gambaran keadaan para penentang, para pendurhaka, para yang ingkar, para yang olok-olok. Itu gambaran. Kepada kita, kalau hiburannya, kalau bujukannya, kepada kita jangan salah paham kepada Allah. Salah paham kan cok? Salah pahamnya kau. Kena cakap, bagaimana kau Allah pabiannya duitnya Tuhan? Ianya makhluk Allah. Maka Allah pabiannya duit bah? Ianya makhluk Allah. Ya, awak kan makhluk Allah. Awak berdosa loh ya. Nak orang sana berdosa loh. Awak berdosa loh. Jadi ada 7 kesimpulan kajian kita hari ini. Semoga menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah, sekaligus menambah ilmu dan menambah keyakinan kita, dan makin tahu kita yang terkadang bagi sebagian orang tidak tahu, sehingga salah duga kepada Allah, salah sikap kepada Allah. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.